Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi kiram. Nabiyina Adam wa ummina Hawa ila jami'il anbiya'il mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin karumil haniyin. من أولياء العارفين والشهداء والصالحين وعلماء العلم والمحدثين والمفسرين وإلى جميع المصنفين والمؤلفين مخلصين خصوصا إلى مصنف هذا الشيخ أبو حامد محمد بن محمد الغزالي إلى أئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بالدين وجميع أهل الصوفيات المحققين خصوصا الشيخ وأصولهم وفروعهم وذوي حقوق عليهم أجمعين خصوصا حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله ببركاتهم وبعلمتنا بأسرارهم وأنوارهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kemarin tentang adabuma ba'da tulu'i syamsi, menjaga tata krama kita setelah tulu'i syamsi, setelah terbitnya matahari. Adab atau tata krama yang seperti apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengemban tugas pokok dari Allah di samping sebagai khalifah fil ard, juga tugas pokoknya ta'abbud, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita menjaga adab-adab waktu, adab-adab tempat, tata krama itu semuanya. Ketika matahari terbit, apa yang harus kita lakukan? Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan Imam Ghazali, menjelaskan bahwa idza tala'atis syamsu wa irtafa'at qadra rumhin fasalli rak'ataini. Ketika matahari itu terbit dan sudah mencapai ketinggian kurang lebih irtifaknya itu qadra rumhin, atau kira-kira segini orang dewasa. Fasholli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Kalau pas terbitnya matahari, pada saat matahari muncul dari ufuk timur, itu waktu karohah, tidak diperbolehkan menjalankan sholat sunnah apapun. Tapi kira-kira sudah mencapai ketinggian 1 hasta orang dewasa, baru kemudian ada sunnah isyraq, sunnah yang dilakukan sebelum sunnah duha, 2 rakaat. Fa'idha adhan nahar, maka ketika itu sudah matahari sudah agak tinggi lagi, katakanlah 1/4 hari. Kalau sekarang mungkin kalau melihat subuhnya jam 4:15, katakan begitu, tulu'us syams, terbitnya matahari kurang lebih 1 jam setelahnya,
kemudian jam 6 kurang seperempat itu bisa kita sholat isyraq, kurang lebih jam setengah 7 atau jam 7 boleh kita sudah melakukan sholat duha. Sholat duha dilakukan kalau matahari sudah sinarnya sudah agak jelas. Itu kita lakukan sholat duha. Ini menjaga adab, menjaga tata krama waktu setelah matahari terbit. Sholat duha dilakukan paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Terserah kemampuan kita, kemauan kita untuk melakukan sholat duha itu berapa rakaat. Paling tidak, umpama orang tergesa-gesa dengan banyaknya kesibukan dan lain-lain, sempatkan untuk melakukan sholat duha 2 rakaat minimal. Falaisa ba'da dulu'i waz zawal ratibatun illa hadis shalawat. Kenapa? Karena waktu antara subuh sampai zuhur ini waktu yang sangat panjang. Dan di antaranya itu tidak ada kewajiban. Allah tidak pernah mewajibkan sekalipun sholat apapun antara subuh sampai zuhur. Ini waktu yang sangat panjang. Kalau kita tidak menghadap Allah, ya waktu yang sangat panjang ini kewajibannya mulai subuh zuhur. Kemudian Allah mensunnahkan untuk menjalankan sholat duha. Sholat duha minimal 2 rakaat itu. Wassolatu khairun kulla faman sya'a falyaktakfir wa man sya'a falyastaqlil, kata Imam Ghazali. Kalau Anda ingin melakukan sholat duha itu dengan banyak rakaat, silakan sampai 2 rakaat, 12 rakaat. Kalau menghendakinya tidak 12 rakaat, 2 rakaat saja cukup, ya sudah. Falaisa ba'da dulu'i waz zawal ratibatun illa hadis shalawah. Kemudian setelah sholat duha apa? Fama fadula minha min awqatika falaka fi arba'u halatin. Kalau masih ada sisa waktu kita antara subuh dan duhur setelah kita sholat duha, bagilah waktu kita itu menjadi 4 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan urutan keafdoliyahnya, keutamaannya. Imam Ghazali mengatakan al-ula wahiyal afdol. Kita manfaatkan waktu dari subuh setelah sholat duha sampai duhur nanti, sampai asar nanti, sampai maghrib. Itu yang pertama, ini yang afdol, paling utama. Apa itu? Antasrifahu fi thalabil ilmi. Hendaknya kita menggunakan waktu itu untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ilmu yang seperti apa? An-nafi', ilmu yang bermanfaat. Apakah semua ilmu tidak bermanfaat? Nanti dulu. Pandangan Imam Ghazali tentang ilmu yang bermanfaat yang seperti apa. Kita cari, manfaatkan waktu itu untuk thalabul ilmi. Ini yang utama. Thalabul ilmi an-nafi'. Dunal fudul. Bukan ilmu-ilmu yang bersifat berlebihan. Artinya ilmu yang kurang ada manfaat. Apa itu? Alladzi akaban nasu alaihi wa sammuhu ilman. Yaitu rata-rata orang ini begitu serius mempelajari ilmu ini. Begitu serius orang mempelajari, dan itu dikatakan ilmu. Tapi bukan termasuk golongan ulumun nafi' atau ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu an-nafi'u ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala wa yazidu fi basiratika bi uyubi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Ini Imam Ghazali mengatakan ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi' itu apa? Yaitu ilmu yazidu kang bisa menambah fi khaufika, sifat khauf kalian, sifat takutmu minallahi kepada Allah.
Kriteria ilmu yang bermanfaat itu ma yazidu fi khaufika minallah. Itu yang pertama. Ilmu apapun yang dipelajari, yang dengan ilmu itu mampu menambah rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu itu ilmu sifatnya diniyah ataupun ilmu yang bersifat duniawiyah? Ilmu diniyah, semisal ilmu yang terkait, orang mengatakan diniyah itu rata-rata yang terkait dengan ubudiyah secara langsung. Ilmu tata cara sholat, ilmu tata cara haji, dan lain-lain, itu orang mengatakan ilmu diniyah. Kalau itu mampu menambah rasa khauf, rasa takut kepada Allah, pelajari itu, ilmu nafi. Atau bisa jadi orang mempelajari ilmu lain. Misalnya orang mempelajari tentang ilmu alam, pelajari ilmu kimia, ilmu bumi, ilmu segala macam ilmu, dan itu mampu menghantar dia untuk lebih takut kepada Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu dunia sekalipun dia pelajari, tapi itu tidak menambah takut dia kepada Allah, ini bukan ilmu yang bermanfaat. Contoh, kita ingat kisah Nabiullah Musa alaihi salam. Kita ingat pada saat itu Musa punya saudara ipar yang namanya Korun. Korun ini siapa? Korun ini sepupunya Nabi Musa, anak dari bibiknya. Dan saudara ipar sekalian sama Nabi Musa. Kalau orang melihat sekarang kurang hebatnya apa? Saudara yang sangat dekat dan dia sangat cerdas. Satu ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk menuliskan atau untuk menulis beberapa ayat-ayat dari kitab Taurat dengan tinta emas. Nabi Musa, perintah Allah ini, ya Allah, bagaimana saya menuliskan ayat-ayatmu ini dengan tinta emas. Kemudian diajarilah oleh Allah Nabi Musa ini dengan ilmu yang namanya ilmu kimia, atau mungkin sekarang ilmu kimia orang mengatakan. Ditulislah ayat-ayat itu. Nah, Korun ini termasuk salah satu orang yang beriman kepada Nabi Musa. Dia pintar dan dia hafal dengan isi kitab-kitab Taurat, hafal. Ini berarti dunianya luar biasa keilmuannya. Tapi dia oleh Allah diberi kehidupan yang serba kurang. Dia orang miskin, ahli ibadah, dan ahli membaca kitab suci Taurat pada saat itu. Dengan kehidupan yang sangat kurang, dia merasa bagaimana saya bertanggung jawab dengan keluarga saya untuk memberi nafkah dan lain sebagainya. Sungguh ini sangat kurang. Andai Allah memberikan rezeki lebih dengan saya, betapa indahnya, dan saya tidak akan terpikirkan tentang ekonomi saya, dan saya nanti akan mempunyai kehidupan yang lebih tenang dalam saya beribadah. Itu cara dia berpikir pada saat itu. Padahal Allah sudah menggariskan apapun itu yang diberikan oleh Allah, itulah jatahmu dan syukuri itu. Akhirnya Korun ini mengadu kepada Nabi Musa, ya Musa, ajari saya ilmu kimia, biar nanti ekonomi saya agak lebih meningkat sedikit, biar saya nanti dalam beribadah lebih tenang. Nabi Musa jawabnya apa? Udah, apa yang ada syukuri, itu yang terbaik untuk kamu. Dia tidak terima. Besoknya lagi minta lagi diajari ilmu kimia.
Akhirnya adiknya atau saudara putrinya Nabi Musa ini atau istrinya Qarun ini suruh untuk merayu saudaranya itu. Akhirnya diajarilah Qarun itu dengan ilmu kimia yang hanya 1/4 dari kemampuan Nabi Musa. Mampu dia membuat batangan-batangan emas, mampu dia membuat perhiasan-perhiasan emas. Dengan kesibukan dia ngurusi urusan-urusan kekayaannya, lupa dengan aurat yang biasa dilakukan. Kebiasaan sholat jamaahnya mulai berkurang, kebiasaan sholatnya mulai berkurang, kebiasaan membaca kitab Tauratnya mulai berkurang karena tambah kesibukannya itu. Walaupun dia itu pandai betul tentang urusan dunia, dia paham betul tentang isi kitab Taurat, tapi karena tidak bermanfaat ilmunya, sehingga dia tertipu dengan itu dan urusan duniawinya, sehingga dia urusi dengan luar biasa. Lambat laun hartanya semakin banyak, semakin dia jauh dengan urusan ubudiyah. Padahal ini ilmu kimia diajari Nabi Musa. Akhirnya apa? Dia punya harta yang luar biasa. Sudah menjadi watak umum manusia, ketika dia punya harta benda yang banyak, dia mesti punya anak buah banyak, dan dia punya pengaruh yang luar biasa. Diceritakan pada saat itu hampir-hampir pengikut Nabi Musa dan pengikut Qarun itu hampir imbang. Karena apa? Orang yang ikut Qarun karena hartanya, kesejahteraannya. Ikut Musa karena keimanannya kepada Allah. Sehingga terjadilah satu ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan kepada saudaranya itu untuk membayar zakat. Musa, datangilah saudaramu Qarun untuk membayar zakatnya. Zakat harta bendanya. Berapa zakat mal? 2,5% dari hasilnya. Diingatkanlah oleh Nabi Musa, Qarun, saya diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkanmu, bayarlah zakat hasil kerja kamu. Itu 2,5% berikan kepada orang-orang yang berhak. Apa jawab Qarun? 2,5%. Ini bukan nilai yang kecil. Harta saya sangat banyak. Katakanlah andai Qarun pada saat itu punya umpama 1 miliar gitu aja. 1 miliar 2,5% berapa? 25 juta. 25 juta saya kasihkan kepada orang yang malas bekerja. Cuma-cuma. Enggak. Kalau 2,5%-nya 100.000, kecil. Cuma 2.500. Tapi kalau hartanya sudah numpuk 1 miliar, 2,5% berapa? 250 juta dikasihkan orang. Kira-kira orang itu masih sanggup apa tidak memberikan itu? Iya kalau 2.500 dari 100.000. Nah kalau sudah sekian triliun, akhirnya apa? Ada timbul rasa sayang. Harta saya susah payah mengumpulkan 1.000, 2.000, sudah sekian triliun, sekian miliar. Tiba-tiba Musa sakarpe dewi, saya suruh mengeluarkan 2,5%. Tidak, akan saya kembangkan lagi. Begitu diingatkan berkali-kali sampai kemudian timbul rasa kebencian dari Qarun ini, sehingga menentang kepada Nabi Musa untuk adu kekuatan. Hampir-hampir terjadi peperangan, tapi Allah menghendaki lain. Qarun bersama hartanya dimasukkan ke bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini termasuk ilmu yang dibunya yang seperti itu, yang termasuk ilmu tidak bermanfaat. Karena apa? Tidak membawa seseorang khauf, menambah rasa cinta kepada Allah. Apapun ilmu yang ketika itu menambah rasa takut kepada Allah,
Itulah ciri khas pertama dari ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, ciri khas ilmu yang bermanfaat adalah wa yazidu fi basarika bi uyubi nafsika, dan ilmu yang dipelajari itu mampu menambah basirah seseorang, mata hati seseorang untuk lebih mengetahui tentang aib dirinya sendiri. Ilmu yang mampu menambah pengertian, penglihatan mata hati kita itu dengan aib kita sendiri. Ketika seseorang itu mampu melihat kekurangannya, mampu melihat aibnya, barang tentu dia tidak akan mampu atau gak open meneh melihat kekurangan orang lain. Dia sudah tidak peduli dengan kekurangan orang lain. Karena apa? Dia sudah mampu untuk melihat kekurangannya diri sendiri. Sehingga dia sudah tidak peduli lagi, sudah tidak apa istilahnya itu, tidak bisa melihat kekurangan orang lain lagi. Yang ketiga, ciri khas ilmu yang bermanfaat, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbik. Dan ilmu ini mampu menambah makrifat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makrifat beribadah kepada Allah, dalam beribadah kepada Allah, dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul bahwa diri itu mampu menambah kemakrifatan. Bagaimana memposisikan kita sebagai seorang hamba terhadap Rabb, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu menghamba yang paling pokok, puncak dari penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketika dia mampu ikhlas betul tanpa menyekutukan Allah dengan apapun. Itu ilmu yang bisa menambah diri ke sana. Yang ketiga, yang keempat, wa yuqallilu min raghbatika fid dunya wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Keempat ciri khas ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu menghantarkan kita untuk mengurangi rasa cinta kita kepada dunia, tapi menambah rasa cinta kita kepada akhirat. Ketergantungan kita kepada dunia ini bisa tereduksi sedikit demi sedikit dengan ilmu yang kita punya. Sehingga orang itu melihat dunia dan isinya itu bukan dengan bi'ainil mahabbah, bukan bi'ainir raghbah. Melihat dunia dan isinya itu bukan dengan mata yang cinta dunia, tidak. Tapi melihat dunia itu apa? Lil ibrah, melihat dunia ini untuk memberi atau mencari pembelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Tapi dia tidak, rasa cinta kepada dunia ini hilang. Atau sedikit demi sedikit berkurang, ya sekedar lah. Pokoknya saya cari dunia yang sebanyak-banyak, saya kumpulkan, saya infakkan untuk kepentingan dan kebaikan akhirat. Apakah itu untuk menghidupi keluarga dengan sangat baik, apakah itu untuk memberikan kesejahteraan kepada yang lain-lain, itu terus. Tapi dia sendiri hatinya itu tidak sama sekali ada cinta kepada dunia itu. Dunia boleh banyak, tapi hanya di genggaman tangan. Saya ingat cerita orang yang sangat soleh, yang namanya Taqiyuddin Abdul Hasan Asyadili. Itu dalam satu manakibnya atau riwayat hidupnya itu diceritakan seperti ini.
Taqiyuddin Abdul Hasan Asyadzili ini orang yang sangat terkenal alim, sangat terkenal kesolehannya. Tapi sisi lain, dia sangat kaya. Dari sisi apapun penampilannya sangat mewah. Dia punya kendaraan yang sangat mewah pada saat itu di lingkungannya. Pakaiannya tidak pernah tidak rapi. Dan itu semuanya mahal. Rumahnya besar dan mewah. Sehingga ada orang yang ahli agama. Ini miskil hatinya. Masa iya Abdul Hasan Asyadzili yang terkenal dengan kesolehannya, dia mengumpulkan harta begitu banyak. Kalau toh dia itu orang soleh, tidak mungkin dia itu cinta sama dunia. Tapi nyatanya kehidupannya sangat mewah, rumahnya besar dan bagus, sembarangnya serba mewah. Akhirnya saya kepingin tahu bagaimana Abdul Hasan Asyadzili ini. Dia datang ke Abdul Hasan Asyadzili dan ditemui langsung, tapi dia tidak paham kalau yang nemui itu Abdul Hasan Asyadzili karena belum pernah ketemu. Dia di depan rumahnya, di depan gerbangnya, kemudian ketemu sama Abdul Hasan Asyadzili, ditanya, "Bapak dari mana?" "Saya dari sini." "Ada keperluan apa?" "Saya kepingin ketemu sama Abdul Hasan Asyadzili." "Oh ya, ketemu Abdul Hasan Asyadzili itu sulit," katanya. "Sulit. Ada syaratnya." "Enggak apa-apa. Saya kepingin tahu. Saya kepingin ketemu." Akhirnya dia syaratnya, orang itu tadi ke dalam rumah ambil satu gelas diisi dengan air penuh. "Sampean ini nanti kalau bisa bawa air ini penuh, yang penuh ini tidak tumpah sama sekali, baru sampean bisa ketemu Abdul Hasan Asyadzili." Wah, mudah itu. Oke. Karena dia kepingin beneran ketemu sama Abdul Hasan Asyadzili, dia sanggup. Persyaratan itu disanggupi. Kenderek kula, nanti ikut saya, pegang ini air, jangan sampai tumpah. Tumpah sedikit, sampai tidak akan bisa ketemu selamanya. Oke. Akhirnya orang itu ke dalam lagi ambil kendaraan. Pada saat itu kendaraannya ditarik hewan ya, dokar lah, dijak naik dokar dia, dan suruh pegang gelas yang berisi air. Sama orang ini dijak muter-muter ke kota. Muter-muter ke kota ditunjukkan banyak hal, ke tempat wisata, ke mall, tempat perbelanjaan, ke tempat orang-orang yang cantik-cantik segala macam. Ini dia dikasih tahu, itu ada orang yang jualan luar biasa itu, sampean kepingin? Enggak. Karena saking kepinginnya ketemu si Abdul Hasan Asyadzili, dia konsentrasi penuh dengan airnya ini, jangan sampai tumpah. Dikasih tahu tentang bangunan yang sangat indah. Itu bangunan yang sangat indah, tempat yang sangat nyaman dan lain sebagainya. Dia sudah tidak kepikiran sama sekali. Biarin. Tunjukkan apa saja, biarin. Yang penting ini tidak akan pernah tumpah. Sampai kemudian masuk lagi ke gerbang rumah dari Abdul Hasan Asyadzili dan ketemu. "Bentar. Sampai tadi ada yang tumpah pada?" "Enggak." "Sampai tadi ketemu apa?" "Pokoknya saya tadi enggak ngerti apa-apa. Saya konsentrasi penuh dengan air ini jangan sampai tumpah." "Oke, sampean tunggu di sini, nanti sampean akan ketemu sama Abdul Hasan Asyadzili." Masuklah orang ini dan dia ganti baju dan dijemputlah orang yang ini dengan salam, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Sampean pengen ketemu Abdul Hasan Asyadzili?" "Saya orangnya." Dia kaget. Pembelajaran yang luar biasa. Itulah
Abul Hasan Asy'ari, biarkan dunia dikelilingi dunia yang luar biasa banyaknya, tapi hatinya sedikit pun tidak pernah melirik dan melihat dunia itu. Dia konsentrasi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sama halnya dia kasih pelajaran bagaimana dia konsentrasi dengan air yang penuh ini jangan sampai tumpah, karena dia ada keinginan untuk bisa ketemu yang dicintainya. Ketika seseorang ingin ketemu dengan Allah yang dicintainya, dunia sebanyak apapun tidak akan pernah menggoyahkan hatinya. Itulah Abul Hasan Asy'ari. Pada saat itu maka dia paham, oh ternyata, baru dia taslim. Nah, itu yuqallilu min raghbatika fid dunya. Boleh orang cinta dunia, boleh orang senang sama dunia, tapi sebatas bagaimana mengelola dunia ini agar bisa menghantarkan dia itu untuk kehidupan di akhiratnya. Wa yazidu fi raghbatika fil akhirah. Yang berikutnya, wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtariza minha wa yutli'aka ala makayadi syaitani wa ghururihi. Ciri khas ilmu yang bermanfaat yang nomor 5 adalah wa yaftahu lan buka apa ilmu basiratika ing peningal ati ira di afati amalika kelawan pira-pira penyakite pira-pira amal ira hatta tahtariza sehingga ngreksa sira minha saking afat wa yutli akalan meruhaken apa ilmu ka ing sira ala makayidi syaitani ing atase pira-pira tipu dayane setan wa makayidi sereka dayane setan wa gururihi lan tipu dayane setan. Yang nomor 5, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu membuka mata hati kita, yang mampu menghantarkan kita bisa melihat afat amal kita, penyakit-penyakit yang menyertai amal baik kita. Hatta tahtariza minha wa yaka ala makayidi syaitan. Orang yang beramal baik itu kadang-kadang setan itu mengiring di sana. Orang beramal baik, betul. Dia katakanlah memberikan bantuan kepada orang-orang yang kurang mampu, para du'afa. Orang memberi santunan kepada du'afa, itu ada yang mengatakan ini perbuatan jelek apa enggak? Enggak ada. Mesti semua orang mengatakan itu perbuatan baik. Tapi kadang-kadang ketika kita berbuat baik, itu setan tidak mau melepaskan kebaikan amal yang kita lakukan itu dari tipu daya mereka. Oke, kamu silakan amal baik, nggak apa-apa. Tapi sisi lain setan masuk di dalam nafsu dan hati kita untuk bisa mengatakan bahwa kamu itu di sini orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Sehingga timbul di dalam hati kita itu ada perasaan saya orang yang paling baik di antara teman-teman saya yang lain. Padahal yang kita lakukan ini baik. Maka ketika ilmu kita itu bermanfaat, itu akan memberikan dampak pengingat kepada kita bahwa amal kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata karena Allah. Saya tidak peduli apakah orang itu akan mengatakan saya orang dermawan, apakah orang lain itu akan mengatakan saya itu orang sok pamer, apakah orang lain itu mengatakan begini-begini tentang saya. Ilmu yang bermanfaat akan mengawal kita dan mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan makayidi syaitan wa ghururihi, dan tipu daya setan. Ini ciri khas ilmu yang bermanfaat. Apapun itu. Kadang-kadang kayak gini kok. Ini banyak toh orang-orang yang katakanlah orang-orang yang dianggap salih, orang-orang yang dianggap baik. Kemudian dengan kebaikan, dengan kesolehannya dia menjadi orang yang kikir banyak.
Dia justru minta dilayani orang lain. Khidmah orang lain minta biar khidmah dengan dia. Sisi lain, ada orang yang dianggap biasa-biasa saja. Ilmu pengetahuan agamanya pas-pasan. Dia tahu ilmu seberapa tentang ilmu keagamaan, dia jalani. Tapi dia tidak ngalim. Tapi dia benar-benar menjalankan ilmu yang dia tahu itu apa adanya. Sehingga orang lain banyak mengambil manfaat dari dia karena ketulusannya. Itu banyak. Dan dia tidak peduli apakah orang lain ini akan mengatakan saya seperti ini, terserah. Dia lebih selamat dari amal kebaikannya karena dia tahu betul, karena ilmunya itu bermanfaat sehingga setan tidak mampu menggelincirkan dia dari amal perbuatan yang baik itu. Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu kitabnya mengatakan bahwa hati-hati dengan amal perbuatan. Jadi jangan pernah engkau berpegang teguh dengan amal kebaikanmu itu kamu anggap sebuah kebaikan yang sudah benar. Kalau kamu mengatakan bahwa amal perbuatan yang baik itu benar-benar ada sebuah kebaikan yang murni, itu alamatul ghurur. Alamat orang itu, tanda orang itu tertipu oleh setan. Nah, ini penting untuk belajar tentang ini. Itu Imam Ghazali mengatakan seperti itu. Cari ilmu yang bermanfaat, yang mampu menghantarkan Anda lebih takut kepada Allah, lebih mengetahui tentang uyub nasib, tentang cacat celah diri kita, bukan cacat celah orang lain. Cari ilmu yang mampu menghantarkan kita mengetahui tentang ketulusan amal kita. Apakah kebaikan yang kita lakukan ini benar-benar kita murni karena Allah, atau ada keselip kita melakukan satu kebaikan itu agar mendapatkan nilai plus di depan masyarakat. Kalau itu yang terjadi, maka ilmu itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Wa kaifiyatu talbisi ala ulama isu. Lanjut dari apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Wa kaifiyatu talbisi, lan pertingkai oleh bawur setan ala ulama isu ing atase ulama isu hatta aradhum, sehingga mentokaken apa setan ing ulama isu limaktillahi marang bendune Allah wa suktihi lan tegese bendune Allah. Nah, orang-orang yang alim, orang-orang yang diberi oleh Allah ilmu pengetahuan yang banyak, apakah itu ilmu pengetahuan yang bersifat ilmu diniyah maupun duniawiyah, dia pinter tentang ilmu pengetahuan, dia pinter tentang ilmu hukum, dia pinter tentang ilmu alam, ilmu pasti, dia pinter tentang ilmu agama dan lain sebagainya. Semuanya tidak pernah lepas dari godaan setan. Caranya setan itu seperti ini. Kaifiyati talbisi ulama isu. Cara setan diantaranya untuk menggelincirkan orang-orang yang pinter-pinter ini. Sehingga bagaimana orang-orang yang punya modal pengetahuan yang luar biasa ini bisa jauh dari Allah dan mendapatkan murka dari Allah. Itu haitsu istarud dunya biddin. Ketika orang-orang pinter ini menjual ilmunya, menjual agamanya demi untuk kesejahteraan kehidupan di dunia. Wa ittakhadul ilma dari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwal salatin. Bagaimana ilmu itu dibuat sarana seseorang untuk memperoleh derajat di depan masyarakat, mendapat pangkat di depan masyarakat,
Sehingga dengan derajat dan pangkat yang dia peroleh, endingnya wasilatan ila akhdhi amwalis salatin, dibuat sebagai sarana untuk mengumpulkan harta benda yang banyak, utamanya dari para penguasa. Ini kan pun jadi rahasia nggih. Wong ki lek kepengin sugih, kepengin duit akeh, nyedhek karo penguasa. Ya itu rahasia dari dulu. Orang pinter ilmu apapun, kalau dia jauh dengan penguasa untuk menjadi orang terkaya, enggak mungkin. Itu dari dulu seperti itu. Siapapun dia. Orang yang sangat pinter, dia sekedar menjadi, misalnya ada profesor yang sangat ahli dalam bidang ilmu tertentu. Dia manfaatkan ilmunya untuk mengajar. Mengajar bagaimana ilmu saya ini bermanfaat dan memberi manfaat kepada yang lain. Dia hanya ngajar. Saya jamin hartanya tidak begitu banyak. Dia mesti hanya sederhana. Dia sebatas orang profesor. Tapi kalau dia dekat dengan penguasa, kalau dia ingin kaya, dia ingin dekat dengan penguasa. Itu dari dulu. Karena apa? Ittakhadul ilma dari antan wa wasilatan ila akhdhi amwalis salatin. Sudah. Caranya setan seperti itu. Wa aklu amwalil auqaf. Kalau tidak seperti itu, dia nipu. Dengan pengaruh ilmu yang dia punya. Ilmu apapun. Sehingga ada kepercayaan seseorang atau masyarakat dengan dia. Dan kepercayaan itu dia manfaatkan untuk aklu amwalil auqaf. Memakan harta-harta wakaf. Ini amanah. Dia manfaatkan itu. Dia menipu di sana. Wal yatama, dan harta-harta anak yatim. Wal masakin, dan harta-harta orang miskin. Maka tidak heran kalau sekarang akhir-akhir ini kita dengar bahwa banyak koruptor yang tertangkap itu orang-orang yang pinter-pinter. Itu memang ini. Setan cara menipunya seperti itu. Sehingga manfaatkan dia menjadi penipu. Kesempatan dia untuk untuk manfaatkan ilmunya, kedudukannya, kepercayaan wal yatama wal masakin wasarafu himmatahum tulan harin ila talabil jah. Dan setan menipu dia bagaimana dia berpikir panjang harinya itu untuk mencari kedudukan, untuk mencari pangkat, untuk mencari pengaruh di depan hamba-hamba Allah. Wa ittarrum dzalika ilal mar'ati wal mamarat wal munafasyah fi kalam wal mubahat wa hadzal fannu minal ilmin nafi'. Jadi sudah kebiasaan orang-orang yang punya ilmu banyak, ilmu apapun, jenengan pamane krungu enek ulama ada yang dekat dengan penguasa sehingga menjual agamanya, menjual ilmunya kepada penguasa, itu dari dulu. Bawaan orang-orang yang pintar ketika ilmunya itu tidak bermanfaat, dia akan manfaatkan dan ditipu setan. Bagaimana dia itu cinta dunianya akan lebih tambah. Orang punya ilmu satu, kalau dia melihat dunia itu dengan ibrah, pembelajaran, dia akan selamat. Tapi kalau dia punya ilmu, itu dimanfaatkan untuk ngeruk harta yang sebanyak-banyaknya, itu mesti akan sengsara dan mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara halus setan untuk menggelincirkan kita. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tipu daya setan. Hanya orang-orang yang imannya kuat yang terbebas dari godaan setan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.